langsung istirahat ya. Besok pagi kita ketemu lagi di kantor. Jangan lupa dokumen yang aku minta tadi disiapin. Kamu tenang aja sayang, kan udah ada kamu yang bakal bimbing aku terus. Tapi kamu gak bakal ninggalin aku kan? Cuma gara-gara Arini dan anak kamu itu. Hari ini itu masa laluku sayang. Sekarang duniamu dan duniaku udah jadi satu. Nggak ada lagi yang bisa ganggu kita. Ternyata ini ya alasan kamu paksa aku berhenti kerja. Ternyata ini cara kamu hargai. Mama berangkat ya nak. Kamu sama Eyang dulu di rumah. Loh, Mas. Ini apa? Ini surat pengunduran diri kamu karena aku mau kamu resign. Kamu lihat sendiri kan, anak kita dia butuh kamu sebagai ibunya. Aku nggak mau kalau anak kita sampai kekurangan kasih sayang. Aku tahu ada mamaku yang ngurus, tapi mama juga punya kehidupan sendiri. Kasihan kalau harus ngurus anak kita terus. Tapi Mas, aku masih pengen kerja. Kamu juga kan tahu, kalau di kantor kita posisi aku tuh gak gampang digantiin sama orang baru. Apalagi dadakan kayak gini. Ini keputusan terbaik buat kita. Aku nggak mau anakku terlantar cuma gara-gara kamu kejar karir terus. Tapi kita udah sepakat dari awal kalau aku bakal tetap kerja Mas. Ini gak adil. Kenapa tiba-tiba kamu paksa aku resign? Arini, dengerin kata suamimu. Apa sih yang kamu cari di luar sana? Uang Doni itu lebih dari cukup. Kamu itu seorang ibu, udah sepantasnya diam di rumah, ngurus rumah dan anak. Nafkah biar jadi urusan suamimu. Kamu jangan jadi istri durhaka. Aku lakuin ini demi kebaikan kita sayang. Aku nggak mau kamu capek. Biar aku aja yang kerja keras di kantor. Kamu fokus jaga anak kita di rumah. Gimana? Kalau ini emang keputusan terbaik, oke aku resign Mas. Tapi izinin aku ke kantor dulu hari ini buat pamit dan ambil barang-barang aku di sana. Nah gitu dong. Kamu emang istri terbaik yang selalu nurut apa kata suami. Sedih banget rasanya ninggalin semua ini. Tapi aku harus ikhlas karena aku udah punya tanggung jawab lain sebagai seorang ibu. Ya ampun Arini, aku beneran gak nyangka hari ini bakal jadi hari terakhir kamu kerja di sini. Aku bakalan kangen banget sama kamu di divisi kita. Iya Siska, ini juga sebenarnya keputusan mendadak. Doni mau aku fokus ke anak di rumah. Aku juga bingung. Tapi ya mau gimana lagi. Kamu itu hebat banget tahu. Berkorban demi keluarga itu gak gampang. Tapi kamu tenang aja, semua kerjaan kamu bakal aku handle dengan baik. Sini Bu Arini, biar saya yang bawa ke mobil. Barang-barangnya Bapak udah nunggu di parkiran depan. Atau Ibu mau saya antar langsung? Anterin sama Pak Rudi aja ya Pak. Soalnya Mas Doni kayaknya lagi sibuk, jadi nggak bakal bisa nganterin aku pulang. Tolong masukin ke bagasi dulu ya Pak barang-barangnya. Oh iya, nanti kalau kamu ngerasa kangen sama suasana kantor, telepon aku aja ya. Kita harus sering-sering update gosip terbaru juga. Ah, dasar kamu ini ratu gosip. Ya udah, kalau gitu aku pamit dulu deh. Titip salam buat anak-anak yang lain. Dadah. Akhirnya penghalang terbesar udah musnah. Sekarang tinggal aku dan Doni yang berkuasa di sini. Mbak Rini, tumben banget nemenin anaknya main. Biasanya suka dititipin ke mertua.
Iya Bu Sari, sekarang aku udah nggak kerja lagi, fokus urus anak dulu di rumah, makanya bisa nemenin anak main. Kebetulan emang disuruh suami di rumah aja. Wah, selamat bergabung di klub Daster ya. Tapi hati-hati loh Jeng, suami kalau nyuruh istrinya di rumah aja biasanya ada apa-apanya tuh. Suamiku dulu juga gitu, bilangnya suruh istirahat, malah sering lembur gak jelas. Mas Heni nggak mungkin begitu Bu Heni, dia cuma mau aku lebih deket sama anak. Hati-hati aja, apalagi kalau di kantornya banyak rekan kerja yang muda dan cantik. Laki-laki itu kalau udah mapan, godaannya berat mbak. Jangan sampai nanti nyesel, apalagi udah ngebela-belain ngelepas karir. Insya Allah, suami aku baik Bu, aku percaya sama dia. Dia kerja keras buat kami juga. Iya sih, cuma kan kita kan nggak tahu ke depannya bakal gimana. Kita sih cuma ngasih tahu kenyataan lapangan. Yujang Sari, kita pulang. Makin sore makin banyak nyamuk. Takut anak-anak digigit nih. Mas Doni belum ada kabar sama sekali. Katanya jam 5 udah di jalan pulang. Kenapa tiba-tiba perasaan aku jadi nggak enak gini ya? Akhirnya kita nggak perlu lagi acting formal atau jaga jarak kalau di kantor. Kamu hebat banget sih Mas, bisa-bisanya yakinin Arini buat langsung resign. Dia beneran percaya ya kalau itu semua demi anak. Kasihan juga sih, dia kan ambisius banget dari dulu. Alah, dia itu terlalu polos, gampang banget dimanipulasi, pakai rasa bersalah. Yang penting sekarang posisi kamu aman, nggak ada lagi saingan waktu divisi itu, nggak akan ada juga yang mata-matain soal hubungan kita. Tapi kamu janji ya Mas, jabatan manajer operasional itu harus jatuh ke tangan aku bulan depan sebagai hadiah karena aku sudah sabar jadi simpanan kamu. Apa sih yang nggak buat kamu? Besok aku urus surat rekomendasinya. Kamu emang berhak dapetin itu lebih dari siapapun sayang. Hahaha, berarti kita bakal punya waktu lebih banyak buat berduaan karena kan kamu bisa sama aku terus. Iya dong, aku mau kita berbanyak quality time, mumpung nggak ada yang gangguin kita. Apa ini? Struk belanja. Kalung berlian 20 juta. Mas Doni beli perhiasan semahal ini, tapi kok aku nggak tahu. Minggu lalu anniversary pernikahan kita aja dia lupa dan gak ngasih hadiah apapun. Tapi ini dia beli berlian kemarin sore. Buat siapa? Aku harus lihat, aku nggak bisa diam aja kalau udah begini. Pikiran aku makin gak karuan kalau nggak dicek sekarang. Salah, kok nggak bisa? Kamu ganti kata sandinya Mas, kenapa harus diganti kalau nggak ada yang disembunyiin? Oke, kamu main rapi ya Mas. Kamu pikir aku bakal nangis-nangis di pojokan setelah tahu ini? Enggak Mas, aku bukan Arini yang dulu yang bisa kamu bodohin. Aku nggak boleh lemah. Kalau kamu bisa main di belakang, aku juga bisa cari tahu lewat orang lain. Aku bakal cari tahu sendiri soal ini. Aku di sini Pak Rudi. Ibu Arini, kenapa ibu datang ke sini? Kalau Pak Doni tahu, saya bisa kena masalah besar, Bu. Tenang aja Pak, dia nggak akan tahu. Aku cuma mau tanya satu hal Pak, dan aku minta Bapak jujur. Selama aku nggak kerja lagi di kantor itu, siapa yang sering Pak Doni antar pulang? Aduh Bu, saya nggak enak mau bilangnya.
Pak Rudi, aku udah tahu ada yang gak beres. Kalau Bapak mau bantu aku janji gak akan bawa Bapak dalam masalah ini. Tapi kalau Bapak tutup mulut, Bapak sama aja membiarkan aku dibodohi terus. Siska kan orang yang lagi deket sama Doni. Iya Bu, dan hampir setiap sore setelah kantor sepi mereka keluar berdua. Bukan cuma itu Bu, mereka juga pernah minta saya buat mengantar mereka ke apartemen Bu Siska. Berapa kali dalam seminggu? Dan apa mereka sering berduaan di kantor sampai malam, Pak? Kadang iya Bu, saya sering diminta menunggu di lobi sampai jam 8 malam. Mereka di ruangan Pak Doni, pintunya selalu dikunci. Saya cuma sopir Bu, tapi saya tahu itu nggak wajar. Makasih Pak Rudi, Bapak sudah bantu aku banyak banget. Jangan bilang siapa-siapa kalau kita ketemu, bahkan ke Pak Doni sekalipun. Siap Bu, saya tahu Ibu wanita hebat. Semoga semua ini cepat terselesaikan dengan baik. Ya udah, sekarang Bapak lanjut kerja aja. Maaf ya, aku udah ganggu jam kerja Bapak. Nggak apa-apa kok Bu, ya udah kalau begitu saya pamit ya Bu, mari. Jadi begitu ya Mas. Kamu pikir setelah aku nggak ada di kantor ini, kamu bakal aman? Tunggu aja sampai aku dapat bukti yang lebih kuat. Halo Rini, ada apa nih? Tumben banget sampai ngajak saya ketemuan kayak gini. Pak Baskoro, maaf kalau aku ganggu waktunya ya. Tapi ini penting banget buat aku, karena aku nggak bisa diam lagi. Doni dan Siska ada hubungan lebih dari sekedar rekan kerja, Pak. Sudah saya duga, kalau beneran mereka ada main di belakang, saya rasa ada hal lain juga yang bikin janggal di antara mereka. Maksud Bapak apa? Dari laporan keuangan mereka ada yang nggak beres. Sepertinya bukan cuma selingkuh, mereka pakai posisi jabatannya buat korupsi. Hah? Serius, Pak? Mereka benar-benar keterlaluan. Gimana kalau Bapak kasih aku akses ke log aktivitas proyek yang dipegang mereka berdua? Aku pengen cek langsung, Pak. Ini flash disk berisi data log akses ruangan dari riwayat transaksi proyek yang mencurigakan. Tolong kamu telusuri aja ya. Pasti kamu paham soal ini dan saya juga percaya sama kamu. Terima kasih, Pak. Ini bukti yang aku butuhkan, Pak, untuk membuktikan kalau mereka nggak layak kerja di sana. Hari ini, tapi kamu siap dengan resikonya. Aku udah siap apapun resikonya, Pak. Dan sepertinya aku harus pergi buat dapetin bukti lain. Pak, aku minta maaf banget kalau aku nggak bisa lama-lama di sini karena aku harus pergi sekarang. Oh iya silakan. Kamu hati-hati ya. Mereka sedang dalam perjalanan dan aku nggak boleh kehilangan jejak mereka. Langsung istirahat ya, besok pagi kita ketemu lagi di kantor. Jangan lupa dokumen yang aku minta tadi disiapin. Kamu tenang aja sayang, kan udah ada kamu yang bakal bimbing aku terus. Tapi kamu gak bakal ninggalin aku kan? Cuma gara-gara Arini dan anak kamu itu. Hari ini itu masa laluku sayang. Sekarang duniamu dan duniaku udah jadi satu. Nggak ada lagi yang bisa ganggu kita. Ternyata ini ya alasan kamu paksa aku berhenti kerja. Ternyata ini cara kamu hargai pernikahan kita. Kamu benar-benar sampah, Mas. Lakukanlah, Mas. Puas-puasin kalian nikmati semuanya malam ini. Karena setelah ini dunia kalian berdua akan hancur lebur.
Ibu lihat kamu dari tadi melamun terus. Ada apa sih? Ibu, selama ini ibu selalu menuntut aku buat jadi ibu rumah tangga yang baik. Ibu selalu bilang Doni adalah suami yang bertanggung jawab kan? Ya jelas, Doni itu tulang punggung keluarga. Dia kerja keras supaya kamu dan cucu ibu bisa hidup nyaman. Kenapa kamu tiba-tiba bahas itu? Coba ibu lihat sendiri, ini pekerja keras yang selama ini Mas Doni lakukan di kantor, sampai pulang larut malam setiap hari. Apa-apaan ini? Doni, dia selingkuh. Hari ini, kamu jangan sembarangan tuduh orang. Ini pasti editan kan? Aku nggak mungkin sejahat itu menfitnah suami aku sendiri, Bu. Aku udah buang harga diri aku buat nurutin kemauannya berhenti kerja. Ternyata dia cuma mau aku minggir supaya dia bisa selingkuh dengan tenang di kantorku sendiri. Ya Tuhan, anak itu benar-benar sudah dibutakan sama nafsu. Ibu minta maaf hari ini. Ibu yang salah karena selalu memaksa kamu buat nurut sama dia. Aku nggak butuh maaf, Bu. Aku cuma butuh ibu tahu siapa sosok Doni yang sebenarnya, Bu. Aku minta maaf kalau nanti rumah tangga aku dan Mas Doni nggak seperti yang ibu harapkan. Ibu berdiri di pihak kamu, nak. Kamu menantu yang baik, dan ibu nggak akan biarkan anak laki-laki ibu menghancurkan hidup kamu terus-terusan. Terima kasih, Bu. Sekarang saatnya dia mempertanggungjawabkan semuanya. Kita mulai meetingnya setelah Pak Baskoro datang. Hari ini, apa-apaan kamu datang ke sini? Ini rapat internal direksi, bukan tempat buat ibu rumah tangga kayak kamu. Maaf mengganggu rapat kalian, tapi sepertinya ada agenda yang lebih penting daripada sekedar laporan bulanan fiktif yang sedang kalian siapkan. Kamu sudah resign, Rin. Kamu nggak punya hak akses ke perusahaan ini, apalagi menyela presentasi kami. Biarkan dia bicara, Siska, karena apa yang dia sampaikan bakal jauh lebih berbahaya daripada jabatan kalian. Aku tahu kalau kalian berdua ada main sama uang perusahaan, dan semua bukti udah jelas kalau kalian memanipulasinya. Uang hasil curiannya kamu pakai buat membiayai gaya hidup Siska ya, sampai penghasilan kamu sendiri nggak cukup. Itu fitnah. Kamu ambil data itu dari mana? Dan ini sebagai pelengkap, kenapa kamu begitu ngotot nyuruhku resign agar tidak ada yang tahu kan kalau kantor ini kamu jadikan tempat selingkuh. Mas, bilang sesuatu dong, jangan diem aja. Kamu memanipulasi aku, merendahkan peran aku sebagai ibu, dan sekarang kamu akan melihat bagaimana rasanya kehilangan segalanya, karir, reputasi, dan wanita yang selama ini kamu bela mati-matian. Kalian udah gak pantas kerja di sini. Aku rasa rapat ini sudah cukup untuk menyerahkan mereka berdua ke pihak yang berwajib. Lepas, kalian nggak tahu siapa saya. Hari ini kamu denger aku kan? Jangan lakukan ini. Kita masih bisa bicara baik-baik di rumah. What? Kamu pikir aku masih Arini yang dulu, yang bisa kamu manipulasi? Sorry ya, aku udah selesai sama kamu, Doni. Arini, tolong jangan hancurkan karir aku. Aku cuma ikut arahan Mas Doni kok. Kamu sadar sepenuhnya apa yang kamu lakukan, Siska? Kamu bukan korban, kamu adalah pelakunya. Ini surat cerai, aku udah tanda tangani. Besok pengacaraku akan mengurus sisanya. Aku tidak butuh sepeser pun uang haram yang kalian kumpulkan. Aku hanya ingin kamu hilang dari hidupku dan anak aku selamanya. Kamu beneran tega melakukan ini? Kamu bakal jadi janda hari ini.
Lebih baik jadi janda daripada harus hidup satu atap dengan pengkhianat seperti kamu. Selamat menikmati jeruji besi, Doni. Semoga di sana kamu punya banyak waktu buat menyesali keserakahan kamu. Ayo jalan, jangan banyak bicara. Selesai sudah. Hari ini aku bukan lagi wanita lemah. Aku akan jadi wanita yang tegas dan siap menentukan nasibku sendiri. Masih betah di posisi baru kamu, manajer? Sangat betah, Pak. Terima kasih banyak ya, Pak Baskoro. Kalau bukan karena bantuan Bapak saat itu, mungkin aku masih terpuruk di rumah sambil nangisin kebohongan Doni. Kamu yang berjuang hari ini. Saya cuma kasih jalan. Melihat kamu bisa tetap fokus kerja sambil tetap bisa deket sama anakmu itu, rasanya jauh lebih baik daripada melihat bakatmu terbuang sia-sia. Dulu aku pikir peran ibu dan karir itu harus saling mengorbankan. Ternyata aku cuma perlu memilih lingkungan yang tepat dan tidak membiarkan orang lain mendikte hidup aku. Tim udah siap buat briefing proyek baru. Kamu mau mulai sekarang? Sebentar lagi, Pak. Aku mau memastikan anakku nyaman dulu. Saya tunggu di ruang rapat ya. Kamu sudah berhasil hari ini. Kamu tidak hanya mengambil kembali hidupmu, kamu juga sudah melampaui mereka semua.